Guys, tahu kalian, inilah kisah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab di tangan Lulu Afairus. Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian scroll dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Oke guys, kembali lagi di sini bersama Zaden Syatir. Pada video kali ini kita akan membahas kisah wafatnya Umar bin Khattab di tangan Abu Lulu'ah. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zaden Syatir. Seperti yang telah kita ketahui, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia menemani dan melindungi beliau saat menjalankan misi berdakwah dan hijrah. Tidak hanya sahabat, Umar bin Khattab juga adalah salah satu Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab merupakan seseorang yang dihormati sekaligus ditakuti oleh masyarakat Quraisy. Namun sejak masuk Islam, beliau menjadi pemimpin orang-orang beriman atau disebut sebagai Amirul Mukminin. Selain itu, beliau juga telah banyak memberikan banyak kontribusi untuk kemajuan Islam dan kemaslahatan umatnya. Beberapa di antaranya yaitu melakukan pembentukan kalender Hijriah dengan mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran, serta membentuk tata kelola pemerintahan yang sistematis dan masih banyak lagi. Sebagai umat muslim, pada suatu hari menjelang hari kematiannya, Umar bin Khattab menyadari bahwa kondisinya semakin lemah dan sudah tua. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesyahidan dan Allah pun mengabulkan doanya itu. Beliau diketahui meninggal setelah dibunuh saat menjadi imam sholat subuh oleh Abu Lulu'ah Fairuz, seorang budak Al-Mughirah dari Persia. Ia membunuhnya karena rasa kecewa atas kekalahan Persia yang saat itu menjadi negara adidaya oleh pasukan Islam. Pada saat itu, beliau ditikam menggunakan pisau sebanyak 6 kali sehingga mengakibatkan luka yang sangat parah. Kejadian itu bermula sebelum matahari terbit hari Rabu tanggal 4 Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Umar keluar dari rumahnya hendak mengimami sholat subuh. Beliau pun menunjuk beberapa orang di masjid untuk mengatur shaf sebelum sholat. Baru saja akan memulai niat sholat dan hendak bertakbir, tiba-tiba Abu Lulu'ah muncul di hadapan Umar dan menikamnya. Beliau yang merasakan panas senjata itu di dalam dirinya menoleh kepada jamaah dan memerintahkan mereka untuk mengejar Abu Lulu'ah. Kemudian pada saat itu pun Abu Lulu'ah menikam jamaah yang hendak menangkapnya, akibatnya 6 orang itu terbunuh. Tikaman yang dilakukan Abu Lulu'ah mengenai bawah pusar Umar bin Khattab dan menyebabkan putusnya lapisan kulit bagian dalam dan usus lambungnya. Beliau pun tidak bisa berdiri karena rasa perih dan tikaman itu hingga akhirnya beliau terhempas jatuh. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun segera menghentikan beliau mengimami sholat. Setelah kejadian itu pun Umar bin Khattab dibawa pulang ke rumahnya dengan kondisi tak sadarkan diri dan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Para sahabat pun mencoba membangunkan beliau dengan waktu sholat yang diingatkan kepadanya. Beliau pun akhirnya terbangun dan segera melaksanakan sholat. Setelah selesai, beliau pun bertanya siapa orang yang telah ia menikamnya. Para sahabat pun menjawabnya, dan setelah itu Umar bin Khattab merasa bersyukur bahwa ia dibunuh bukan oleh orang yang beriman, melainkan orang yang bahkan tak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah kejadian itu, beliau pun meninggal dunia setelah wafat jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Sebelumnya, Umar bin Khattab merupakan sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat yang kuat, tegas, berani, dan bijaksana. Sosok Umar sangat lekat di ingatan para kaum muslimin. Bahkan kisah wafatnya selalu dikenang dan tak lekang oleh waktu.
Menjelang ajalnya, Umar pun memilih 6 sahabatnya, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Umar berwasiat pada mereka agar memilih salah satu seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah selanjutnya menggantikannya. Merasa ajal kian dekat dengannya, Umar bin Khattab pun lantas mengutus putranya Abdullah bin Umar untuk menemui Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyampaikan salam pada Aisyah dan permohonannya agar diperkenankan untuk dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah pun menyetujui permohonan tersebut, meskipun Aisyah sendiri pun sangat ingin kelak dimakamkan di samping suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah kemudian mengabarkan pada ayahnya perihal izin dari Aisyah. Umar bergembira sebab tempat itu adalah yang paling diinginkannya ketika ia meninggal. Diketahui bahwa seorang muslim yang beriman dan taat ketika menghadapi kematian perlu disampaikan kabar gembira, sebab seseorang yang soleh dan terkenal baik hendaknya digembirakan dengan pahala dari Allah sebagaimana janjinya atas orang-orang yang soleh. Ketika Umar bin Khattab menghadapi kematian, ia pun kemudian didatangi seorang lelaki dari kaum Ansor. Lelaki itu berkata padanya, "Bergembiralah wahai kaum Amirul Mukminin atas kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu dengan masuknya engkau dalam Islam. Juga dijadikannya engkau sebagai pengganti Rasulullah, dan engkau pun menjadi pemimpin yang adil, dan bergembiralah pula lah engkau atas nikmat kesyahidan yang sebentar lagi kau dapatkan setelah ini semua." Kemudian Umar bin Khattab pun menjawab, "Wahai anak saudaraku, aku berharap cukuplah aku dimatikan dalam keadaan baik." Quran Surah Al-Munjid ayat 9. Kemudian setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan pun mengambil alih jabatan khalifah. Berbeda dengan karakter Umar bin Khattab yang berbadan kuat dan kekar, serta sangat memperhatikan tanggung jawab dirinya dan bawahannya, Utsman bin Affan memiliki sifat yang lebih lembut dan santun peragainya dalam bermuamalah. Sikap terpuji dari kebaikan Utsman bin Affan setelah berhasil membimbing kaum muslimin. Bahkan mengutip buku kisah-kisah Islam yang menggetarkan hati oleh Hasan Zakaria Fulaifal, disebutkan bahwa Umar bin Khattab hidup dalam kemiskinan dan meninggal dalam keadaan berhutang. Sementara yang melunasinya adalah Utsman bin Affan ketika belum seminggu sejak kematian Umar bin Khattab. Itulah kisah meninggalnya Umar bin Khattab, salah satu khalifah kebanggaan umat muslim. Umar bin Khattab membuktikan bahwa kematian bagi orang yang beriman lagi soleh adalah kabar baik, karena segala amalan baik yang telah dikerjakannya selama di dunia akan menolongnya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.